Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Haji Kurniawan dari kelas K semester 6. Sini saya akan membuat video tentang israf, tabzir, bakhil dari mata kuliah Akidah Akhlak. Ini untuk menyelesaikan tugas Akidah Akhlak, praktikum pembelajaran Akidah Akhlak. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak. Kali ini kita akan mempelajari tentang bakhil, karena kita kemarin sudah belajar tentang dua materi, yaitu israf dan tabzir. Nah, sekarang adalah bakhil. Ya, mungkin satu materi ini, semua materi ini saling berhubungan karena ini merupakan sifat tercela. Nah, bakhil itu apa sih? Bakhil bahasa dari bahasa Arab itu bakhula, ya bakhulu wa bakhila, yang artinya bakhil atau kikir. Menurut Al-Jurjani dalam kitab At-Tarifat mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri. Jadi menahan harta sendiri, walaupun hartanya banyak, dia tahan sendiri untuk sendiri-sendiri, untuk kepribadiannya. Yakni menahan memberikan sesuatu yang ada pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Misalnya uang, makanan, minuman, dan lain-lain, banyak pokoknya. Yang sudah numpuk banyak, ada juga dalil larangan bakhil, yaitu dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha penyayang, Maha melihat akan hamba-hambanya. Itu ada contoh-contoh dari bakhil. Yang pertama adalah tidak ikut menyumbang korban bencana. Kalau tadi tabzir adalah kita nggak boleh mengeluarkan duit dengan niat untuk berpoya-poya. Nah, ini juga sama, tidak ikut menyumbang dalam acara untuk korban bencana. Jadi kalau kamu punya duit yang banyak, yang udah numpuk di lemari sampai nggak muat lagi rumahmu kalau nampung duit, kamu simpen, tapi kamu nggak mau buat nyumbang sedikit pun untuk korban-korban bencana, itu sama dengan bakhil atau kikir, pelit ya. Jadi jangan sampai begitu. Jadi kalau kamu punya duit yang banyak, kalau bisa itu sisihkan sedikit untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Jadi kita masih bisa merasakan rasanya menjadi orang susah. Jadi bisa mengerti arti dari namanya nggak punya duit. Akhirnya kita bisa ngasih kebahagiaan kepada orang yang nggak mampu. Lalu adalah mengungkit bantuan yang telah diberikan. Nah, jadi gitu. Kalau walaupun kamu tadi udah ngasih, kalau kamu udah punya banyak, tapi tetap kamu ngasih. Nah, tapi kamu ngasih dengan niat supaya orang lain tahu kalau kamu tuh ngasih. Nah, kamu mengungkit-ungkit kepada kawanmu atau saudara-saudaramu, nih saya habis ngasih uang segini kepada ini. Saya udah ngasih uang segitu banyak untuk ini gitu. Jadi kamu ini ngasih tahu ke orang kalau kamu udah bersedekah, kalau kamu udah membantu orang. Jadi mengungkit kembali bantuan yang telah kamu berikan, itu sama dengan bakhil, itu kikir. Nah, lalu ada pura-pura tidak tahu ketika ada yang memerlukan bantuan. Seperti kita nih lagi di jalan atau di lampu merah, atau kita lagi dimanapun, tiba-tiba ada orang yang minta-minta, atau ada pengemis yang minta-minta ke kita. Kita pura-pura nggak tahu, kita pura-pura nggak lihat, biarin aja. Nah, itu sama dengan pelit kan, itu kikir. Seenggaknya kalau emang kita nggak mau ngasih, kita nggak bisa ngasih, itu seenggaknya kita bisa minta maaf atau bilang maaf nggak ada. Jadi kan dia tahu kalau kita belum bisa ngasih sedekah sama dia. Jangan malah dihirauin ketika ada orang yang minta-minta, kita malah jojong, kita malah seakan-akan nggak ada orang yang minta bantuan gitu. Nah, lanjut ke sangat berat untuk mengeluarkan zakat. Nah, padahal zakat adalah salah satu rukun Islam ya. Jadi kita harus membayar zakat. Sekaya-kayanya kita, kalau bisa kita harus membayar zakat, karena zakat itu nanti pahalanya besar kan, bisa membantu untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu di sekitar kita.
Nah, jangan malah menyimpan duit untuk diri sendiri. Zakat itu karena termasuk rukun Islam. Kalau misalkan rukun Islam kita nggak bagus, jadi rukun Islam itu akan hancur. Keislaman kita itu nggak bakal sepenuhnya Islam karena kita masih memegang teguh namanya pelit. Cara menghindari bakhil. Yang pertama, menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jangan pernah menyimpan kekayaan untuk diri sendiri. Kita tahu bahwa yang punya kaya ini kita bisa kaya, kita bisa dapat uang banyak dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberi rezeki kepada kita. Jadi itu hanya titipan. Jangan berpikir kalau uang itu adalah uang itu adalah milik kita semua. Itu juga adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh yang namanya kita menyimpan uang untuk diri sendiri. Lalu melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. Jadi kalau kita mau menghindari namanya sifat bakhil dan kikir, kita harus bisa banyak memberi, banyak bersedekah, tapi dengan syarat kita tidak boleh mengungkit-ungkitnya, ya, oke. Lalu ada memperbanyak rasa syukur. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita banyak duit, kita harus tetap bersyukur dan harus bisa bersedekah dengan uang yang kita miliki. Kalau kita nggak punya rasa syukur, pasti kita juga nggak bakal bersedekah. Kita bakal terus merasa kurang. Seperti banyak yang korupsi sekarang karena mereka tetap merasa kurang walaupun mereka udah punya uang banyak, gaji mereka besar, tapi tetap mereka merasa kurang. Karena apa? Karena mereka tidak bersyukur. Nah, baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena semua video setelah dibuat, karena semua video selesai, saya akhiri. Semoga video yang saya berikan kepada kalian banyak faedahnya, bisa dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.